Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang beriman, tentu kita yakin dan harus percaya bahwa ada kehidupan setelah berakhirnya dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Dan Allah siapkan dua tempat untuk manusia di akhirat kelak, yaitu surga dan neraka. Dua tempat itulah yang disiapkan oleh Allah untuk manusia yang berada di bumi ini. Kemudian Allah melalui Rasulnya juga menyampaikan siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa saja orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat dikatakan al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Artinya surga itu seperti halnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya perasaan, punya rasa rindu ingin dimasuki oleh orang-orang tertentu yang disebutkan gitu ya. Pertama adalah talil Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, pertama orang yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka kita sebagai seorang beriman tentu tidak boleh terlepas dari membaca Al-Quran. Tentu kita harus dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, di mana Allah lipat gandakan setiap bacaan yang kita baca di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika dalam waktu satu hari kita baca, misalkan minimal kita 1 halaman saja atau 1 lembar saja. Berapa banyak huruf yang terdapat dalam Al-Quran itu. Maka ketika dikalikan dengan 10 kali lipat kebaikan,
betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka sebagai seorang beriman, mari kita perbanyak baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Baik di pagi harinya, siang harinya, sore harinya, maupun malam harinya, maka itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan kedua yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Tentu lisan itu adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang tentu harus dijaga, karena setiap anggota tubuh nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Maka dalam hadis ini hanya ada dua pilihan kita sebagai seorang beriman dalam memanfaatkan lisan ini. Pertama adalah falyakul khairan, berkata yang baik-baik. Ketika tidak bisa berkata yang baik, maka pilihannya adalah yang kedua, auliyasmut, atau diam gitu ya. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan dengan atau salahnya menggunakan lisan ini. Orang bisa membunuh, orang bisa bertengkar gitu ya. Bahkan bisa hancurnya suatu negara itu juga bisa disebabkan karena kesalahan menggunakan lisannya gitu. Maka penting kita sebagai seorang beriman untuk senantiasa berpikir panjang sebelum kita mengucapkan sesuatu. Apakah yang kita ucapkan itu baik atau tidak? Apakah dampaknya akan menyakiti orang atau tidak? Maka perlu kita perhatikan dengan baik-baik. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari lisan kita benar-benar adalah perkataan yang baik, yang bijak, yang bisa membuat orang lain tidak tersakiti akan ucapan yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa mut'imil ji'an, adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain. Tentu kita tahu bahwa makan itu merupakan kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup gitu ya. Dengan makan kemudian orang bisa menjadi sehat, dengan sehat kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak pahala yang akan bisa kita dapatkan ketika kita bisa memfasilitasi ibadah seseorang dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan makan kepada orang lain. Kita berikan makan sama orang lain, kemudian ketika makan itu menjadikan orang lain itu menjadi sehat, badannya kuat, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ibadah itu karena kekuatan dari makan yang kita berikan, maka juga kita mendapatkan hal yang serupa apa yang dikerjakan oleh orang lain dalam beribadah. Maka penting sebagai seorang beriman berusaha semaksimal mungkin menyisihkan harta yang kita punya itu untuk diberikan kepada orang lain dalam bentuk makanan. Kemudian ini juga bisa bersih paham apakah boleh diberikan dalam bentuk uang atau harus makanan gitu ya. Maka ini dua-duanya boleh diberikan dalam bentuk makanan juga diperbolehkan. Kemudian diberikan uang untuk nanti diberikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa bervariasi, apakah mau makan ini, makan itu juga diperbolehkan. Artinya, wa mut'imil ji'an ini, memberi makan kepada orang lain ini menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, golongan keempat yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasaimi fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu sebagai seorang beriman kita banyaklah mengetahui bagaimana keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa. Artinya seorang beriman itu wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Kecuali bagi beberapa orang yang memiliki uzur, baik itu sakit atau perempuan yang berhalangan gitu ya, atau yang berpergian jauh atau musafir, maka diberikan keringanan atau rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa. Tapi nanti diganti di bulan setelahnya, itu bulan lain. Tapi bagi orang tidak memiliki uzur, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Sebagaimana Allah juga telah mewajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Untuk apa? Bahwa puasa ini tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berpuasa itu benar-benar
yakin dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dalam suatu hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena yakin kepada Allah dengan keimanannya, wa ihtisaban, dan benar-benar mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Betapa murah hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berpuasa 1 hari saja mampu menghapus semua dosa yang telah lalu. Dalam 1 bulan Ramadan itu kita diberikan berapa kali? Ada yang 29 kali atau 30 hari lah ya. Artinya sebanyak itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Maka penting kita sebagai seorang beriman untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan bukan karena orang lain, bukan karena takut, atau bukan karena orang lain gitu ya, tapi benar-benar mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Itulah 4 golongan tadi yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.